terkait dengan gugatan cerai talak terhadap istrinya yang bernama Paula. Apa yang menjadi persoalan ini saya ibaratkan pagar makan tanaman. Itu dia punya judul cerita. Jadi bagaimana, seperti apa kejadiannya, karena ini sesuatu yang cukup pribadi dari yang bersangkutan yang menjelaskan. Mungkin begitu, baik saya sampaikan seperti apa sebetulnya. Saya sebenarnya anak kaya yang ada di momen ini. Saya itu sebenarnya menghindari semua sebenarnya wartawan semua ini saya kan nggak pernah menjawab. Sebenarnya posisi saya sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang dekat saya dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Sebenarnya hari pas kejadian itu, hari pertama saya itu sudah memaafkan dimasukkan aja saya, dan saya nggak nyatanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita di mana-mana. Ya kalian semua juga laki-laki yang ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan, karena maaf, saya tidak tahu berapa itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuma dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketika jujur itu ada. Saya sendiri kadang-kadang suka nggak percaya, jangan mereka. Saya nggak percaya apa yang terjadi sama saya, karena saya selama ini cuma menahan semuanya selama 1 tahun. Saya kalau udah bicara anak salah. Apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang pergi, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau dia itu, mereka itu tahu masalah ini. Cuma sama kesini itu semua tidak jujuran itu ada terus dan tambah. Saya kayak ya ini sendiri ya, maksudnya tidak percaya. Saya cuma menyesalkan saya kalaupun saya maafkan ya, kalaupun saya bicara yang mencari panggung, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu ke kalian semua. Saya mungkin dipuja-puja sama semua orang. Apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia itu pakai hijab. Malah saya mau dipakai hijab. Pakainya hijab dia itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan masuk dalam benar. Saya enggak.
Saya nggak mau ada ketemu sama dia. Sebenarnya apalagi bilang, saya jujur selama hidup saya itu baru dikantorin sama satu orang, istri saya sendiri. Saya juga mau bingung, saya nggak pernah udah pelit sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pelit, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungan bagi saya. Adiknya kita kerjakan di sini. Ada yang satu lagi tugasnya menyiasati untuk buat YouTube tanpa saya mengambil uang sama sekali. Bukan saya lebih kayak mendudukan adik. Tapi orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian pernah tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan. Tapi uangnya tahu lah itu dia. Saya nggak ambil satu rupiah pun uang lain. Saya digaji dari perusahaan, tahunan juga tanpa saya kasih tahu kalian dibayar berapa. Saya dikasih izin. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan, tahunan. Dan sebenarnya saya juga bingung ketika pembicaraan. Maaf, harta bunuh diri itu ada sebelum kita perceraian. Itu kadang saya juga menanyakan, buat apa membicarakan harta bunuh diri? Kalau kita belum cerai, saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadi, saya nggak ngecek ya apa. Dikasih lihat saya, itu saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semua. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, begini. Mereka bilang selesai. Dan juga saya nanya pada saya, satu kunci kehidupan saya di dalam kehidupan, saya selalu mengingatkan orang tua saya. Keputusan dia adalah keputusan saya. Kalau saya bilang, ya saya bilang selesai. Sudah, mau bukti apa lagi banyak. Karena saya datang ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu sudah ada kewajiban, tapi bukan masalah ini ya, ini masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia, dan saya sudah bilang kalau saya sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir ya, terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya begini. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol ini sama kalian tempatnya. Saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kalian bukan membersihkan diri saya. Misalnya saya nggak tahu itu keputusan yang benar atau enggak. Karena kan saya harus bilang kalau memang ada ketidakjujuran ini. Cuma saya minta maaf sama wartawan. Saya juga tahu pekerjaan kalian. Udah saya nggak mau dibuat. Saya kasihan sama saya. Ya, jadi pada intinya itu apa yang dikatakan Pak Idris itu berjalan sudah hampir setahun yang lalu. Jadi tepatnya November 2023
awal dan sudah dikembalikan, sampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan, yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami mengambil sikap mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama. Saya pikir intisarinya seperti itu. Permohonannya ada 26 item. Alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim alias Balipo seperti itu. Ya, paling itu aja ya. Saya mungkin tidak mau ada pertanyaan, maaf banget, maaf karena akan kemana-mana lagi nantinya. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu teman baik saya sendiri. Karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa dipertanggungjawabkan semua. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depan, saya sama pengacara saya sudah siap apa itu. Ya, paling itu aja. Punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua tahu. Ya. Oke, itu aja. Bang, tapi masih tinggal satu rumah nggak bang? Tidak. Sudah bisa rumah kemana bang? Nggak tahu anak-anak seperti apa. Sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anak. Saya itu orang yang tidak pernah berpura-pura dalam apapun ya. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang ini takutnya nanti apalagi saya takut lagi. Makanya langsung dibawa kerja selama. Iya, oh ada satu lagi kemarin ada rame di programnya. Iya. Kadang-kadang menurut saya ketemu buat saya takut salah. Buat saya, ya saya juga bukan saya orang yang tidak mau diklarifikasi. Buat saya dia sebelumnya. Maka tadi kemarin ya buat saya tidak dia bilang aku mau dan itu 5 hari atau 3 hari sebelum minta izin juga nggak boleh kalau misalkan dan waktu itu juga saya posisinya itu lagi mau roadshow ke Mumbai. Hanya sekalian lihat saya selalu bawa anak kemana-mana. Untungnya saya itu menikmati setiap ketika saya sama anak. Berat nggak? Berat lah. Belum lagi omongan orang mau ngomong apa, mau dikira apa, berkesan. Susah banget. Masih ketawa. Setiap saat saya selalu ngikutin anak. Jadi kalau saya berat atau nggak berat, saya harus ke kota-kota manapun itu bawa anak. Jadi kalau misalkan dibilang itu kita tahu nggak, buat saya buat kemarin ya buat sebelum itu memang kalau kemarin saya bukan saya nggak tahu sih. Masih tetap nggak? Masih tetap akses. Saya pengacara saya. Gimana bang? Kalau permohonan hak asuh yang diajukan itu merupakan salah satu bagian permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail dan permohonannya adalah juga terkait dengan adona anak yang dibawa umur dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Untuk ini bukan hal yang mudah diambil keputusan, cukup berat, tapi ini yang terbaik dan harus dilakukan di saat sekian tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat, lama sekali dia harus menderita. Tidak sanggup, akhirnya pengadilan diserahkan persoalan ini seperti itu. Tapi sikap Paula sendiri di saat digugat cerai sama kamu gimana? Anda tanya
Mungkin ngobrol gitu sama Bang Fahmi, perselingkuhannya sejauh mana, terus ada melanggar hukum pernikahan nggak sih Bang? Itu otomatis Anda bisa tanya ke humas. Yang jelas 26 item itu adalah hal-hal yang luar biasa, bahkan dengan ayat-ayat pun kita sampaikan. Jadi seorang wanita itu bagaimana perilakunya terhadap seorang istri, terhadap semuanya ada. Dalil-dalilnya juga bukan hanya KUH, bukan hanya undang-undang perkawinan, termasuk kompilasi hukum Islam, termasuk ada beberapa hadis kita sampaikan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suami? Semuanya secara mendetail kita sampaikan. Detik kami sampaikan, kejadian tahun ini dan tahun-tahun kita sampaikan. Seperti itu. Ini hal yang berat. Mas Tapi Baim, ini yang harus kita- Mas Baim mungkin ada kaitannya dengan postingan Kak Baim yang dulu di Juni lalu terkait jangan ganggu istri orang, itu ada kaitannya dengan hal ini Kak Baim? Jujur, Iya, jujur. saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati melihat postingannya. Kalimatnya itu, iya, ada kita mungkin ada rasa kayak. Tapi lama-lama sekali 2 kali posting saya mute semuanya. Dan saya ya makanya saya jadi setelah kejadian itu saya melakukan postingannya semuanya yang buat saya datang takutnya saya lebih baik karena tahu kejadian sebenarnya kan saya tidak bilang dia apa cuma dia nanti aja. Ada Kakak permohonan ini maaf dari teman ada dekat permohonan Kakak maaf dari itu laki-laki ini nggak Mas? Artis Atau sama dari Paula juga? dari artis atau pengusaha atau apa Kak? Ada Inisial permohonan maaf dong, nggak dari Kak Baim. mereka? Laki-laki nggak pernah ada di sini lagi selain Pembelaannya apa Bang Paula ketika ketahuan? saya mau lah. Kalau dari laki-laki Nggak mau, Bang. ada pembelaannya atau Permohonan maaf nggak? Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya. Biar kita tidak menimbulkan fitnah, karena kalau ditanyakan ke Mbak fitnah lagi dia. Jangan. Jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami, bagaimana seorang suami seorang laki-laki 1 tahun menderita diam saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan pengadilan yang diajukan langsung dia ditangkap. Ini loh, Muhammad Ibrahim alias Baim. berapa kesempatan? Kabarin seperti apa nanti kalau Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisari saja. Intisarinya pagar makan tanah. Apa Bang menjadi titik Bang puncak untuk akhirnya berani speak up dan berani mengambil tindakan ini Bang? Kalian itu merekam dia tahu kok pakainya baru tahu kalau dasar saya tahu semua orang-orang semua tahu semua. Jadi saya cuma 100% cuma tahu 100% saya cerita ya kita nggak tahu nanti perkembangan seperti apa ya sudah. tapi kenapa akhirnya Mas Baim yang memilih keluar dari Saya bagus itu dia saya bagus saya punya sama tapi saya nggak tahu juga misalnya tapi saya mengalah sempat melindungi anak jadi saya selalu mendengarkan orang yang jadi kepala sekolahnya piano kalau saya tidak boleh melihatkan bisa sama anak-anak sampai 8 tahun 1 bulan itu saya bikin anak dari 9 jam 10 saya kemudian jadi Udah. sebulan terus sampai ada satu yang saya cerita kejadiannya saya tidak tahu lagi. Dari tadi nggak tahu. Mulai
berarti dalam artian saling memblokir nomor dengan Kak Paula dan saling memblokir nomor dengan Kak Paula sampai Jadi per bulan kapan Bang Kabaim keluar dari rumah? Ini pertanyaan ke kemana? Saya nggak mau kita perjanjian. Tanya pertanyaan saya jawab. Yang saya udah jawab. Terima kasih wartawan. Tadi yang Pak Wai bilang akan datang nanti sidang perdana. Wajib datang untuk sidang karena berdasarkan undang-undang peradilan agama, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tentang mediasi, wajib dihadirkan di hakim sipal, baik perkara cerai maupun perkara yang lain. Jadi insya Allah dia hadir, siap. Itu yang berbuat akad ya Bang. Muslim artinya mempersiapkan diri untuk ibu yang harus datang ke pengadilan yang tidak pernah diinginkan. Saya maaf ya, saya sangat sudah siap. Apapun itu yang terjadi. Ya, apapun Oke, Bang Baim. Untuk mempertegas Bang Baim saat itu mempergokinya terus langsung secara langsung atau seperti apa Bang Baim? Bang Baim foto dong. Foto banyak, sudah foto banyak. Baik pemirsa, baru saja kembali lagi bersama saya Raffi Wardani. Baru saja kita saksikan keterangan dari Baim Wong yang telah menggugat cerai istrinya Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Baim tadi sempat menceritakan pemirsa alasannya menggugat cerai Paula karena Paula diduga berselingkuh pemirsa dengan teman dekatnya. Namun Baim sendiri tidak menjelaskan siapa sosok selingkuhan dari Paula. Adapun dugaan perselingkuhan itu terjadi sekitar 1 tahun lalu pemirsa. Dalam kurun waktu tersebut Baim pun menahan rasa kecewanya pemirsa hingga akhirnya melayangkan gugatan cerai. Terima kasih pemirsa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.